Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Khilafah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program saling kita, ini kabar petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama buntut ceramahnya yang menyinggung sholat dan zakat dalam Islam. Pelaporan tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Kendati demikian, ia belum membeberkan sosok pelapor. Ade Ari mengatakan kasus dugaan penistaan agama itu kini ditangani oleh Subdit Kamnek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Khotbah Pendeta Gilbert Lumoindong yang menyindir dan meledek soal zakat 2,5% umat Islam serta mencontohkan gerakan sholat menyakiti perasaan umat Islam. Ceramah Pendeta Gilbert dalam mimbar ibadah umat Kristiani adalah intoleran, radikal, dan memecah belah umat. Lantas bagaimana hukum syariah menyikapi penistaan terhadap agama Islam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Irfan Abu Nafid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehatkah? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, ini terkait dengan kasus penistaan agama oleh Gilbert Lumoindong ini, bagaimana pendapat Ustadz? Apakah memang ini menyakiti perasaan umat Islam? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Wa hayyakum bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Khilafah News Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pada prinsipnya berbicara tentang segala macam bentuk katakanlah opini yang mengandung penyesatan terkait dengan ajaran Islam, termasuk juga opini yang kemudian mengandung penistaan terhadap Islam, ini pada prinsipnya termasuk perkara besar di dalam Islam itu sendiri. Karena kalau misalnya kita lihat segala macam opini yang kemudian katakanlah mengolok-olok satu atau dua atau lebih katakanlah ajaran di antara ajaran-ajaran Islam, ini pada prinsipnya ini mengandung penyesatan dan upaya-upaya untuk menstigmatisasi negatif dan menjauhkan umat dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, dalam hal ini Islam sebagai suatu ajaran yang kemudian paripurna, mengatur masalah sholat, masalah zakat dengan hikmahnya, dengan perincian dan sebagainya, tentu tidak bisa dan tidak boleh kemudian dijadikan sebagai bahan olok-olokan itu sendiri. Maka dalam banyak ayat Al-Quran, termasuk juga dalam hal ini para ulama menukilkan surat At-Taubah ayat 65, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman menggambarkan keadaan katakanlah orang-orang non-muslim yang katakanlah mengolok-olok ajaran Islam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah Muhammad SAW, apakah kepada Allah, kepada ayat sucinya, kepada Rasulnya kalian kemudian berani mengolok-olok? Ini merupakan suatu bentuk pengingkaran dari Allah Azza wa Jalla. Karena dalam hal ini para ulama menegaskan apapun bentuknya, apakah kemudian mengolok-olok Allah Azza wa Jalla, Rasulnya, ayat Al-Quranul Karim, termasuk juga syariat di antara hukum-hukum Islam misalnya berkaitan dengan sholat dan zakat, ini pada prinsipnya merupakan suatu bentuk kekufuran. Kalau dia pelakunya tadinya muslim, bahkan bisa menjadi murtad. Dan ini termasuk perkara besar di dalam Islam itu sendiri. Jelas perbuatan semacam ini yang kemudian dikatakan oleh para ulama bahwa di antara bentuk istiza kepada ajaran Islam dalam hal ini, apakah katakan kepada ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah saum, haji, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan perkara besar yang wajib kemudian dicegah, wajib dilarang, dan pelakunya wajib dikenai sanksi hukuman itu sendiri. Wallahualam. Iya,
Ustaz, apakah ceramah pendeta Gilbert yang sedang disorot umat saat ini termasuk intoleran dan menyulut perpecahan umat, Ustaz? Eh, dalam hal ini dalam hal ini ucapan yang kemudian mengandung olok-olokan kepada syariat di antara syariat Islam, dari ucapan apa yang kemudian disampaikan oleh oknum pendeta tersebut, jelas ini merupakan bentuk intoleransi dan merupakan bentuk kalimat demi kalimat yang menyakiti hati umat Islam itu sendiri. Karena umat Islam mana yang kemudian rela ajaran ibadah sholat, ibadah zakat, yang kemudian disindir dengan bahasa sindiran ini dijadikan sebagai bahan olok-olokan, diikuti dengan bahan tertawaan. Lisanul hali am afsam min lisanil maqali. Jadi bahasa fakta video ini kan menggambarkan bagaimana kemudian ucapan-ucapan oknum pendeta ini jelas menyitir katakanlah ibadah 5 kali sehari, yaitu sholat. Ya. Lalu persentase 2,5% yang notabene zakat. Ya. Lalu diikuti dengan tertawaan jemaatnya. Nah ini kan di dalam bahasa lisan ini sudah cukup menunjukkan bahasa olok-olokan. Kalau dalam logika mantiknya itu dalam logika katakanlah kita bisa melihat kenapa kemudian dikatakan olok-olokan karena dari ucapan-ucapan sindiran yang disampaikan diikuti dengan gerak tubuh, diikuti dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, diikuti dengan katakanlah tertawaan, ini sudah cukup menjadi bukti bahwa baik ibadah salat maupun zakat ini jelas menjadi bahan olok-olokan di dalam ucapan-ucapan oknum tersebut kan begitu. Dan ini jelas tidak boleh kemudian dianggap sebagai perkara yang ringan dan sepele itu di dalam perspektif Islam. Baik, Ustaz. Meledek, menghina, dan melecehkan ajaran Islam termasuk menghina Rasulullah Muhammad SAW, apakah pelakunya harus mendapatkan sanksi yang tegas agar ada efek jerah bagi masyarakat, Ustaz? Dan begini, yang pertama bagi mereka yang kemudian katakanlah tadinya Muslim, maka para ulama bersepakat orang tersebut ini jatuh kepada kemurtadan. Nanti perinciannya apakah digolongkan termasuk ke dalam golongan orang yang murtad dianggap sebagai murtad atau zindik itu sendiri. Bedanya kalau kemudian zindik itu dia dihukum mati tanpa dimintai bertobat. Adapun had bagi orang yang murtad maka dia akan diberikan waktu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Iqna fi halli al-fadhi Abi Suja itu diberikan waktu selama 3 hari. Man baddala dinu faktulu, yakni dihukum mati kalau kemudian selama 3 hari tadi tidak mau kembali kepada Islam itu sendiri. Dalam hal ini, adapun kalau kemudian pelakunya adalah non Muslim, maka di antara pendapat ulama Islam dalam hal ini sebagai contoh dinisbatkan kepada pendapat Imam Malik bahwa siapa yang kemudian misal contoh yang menghina atau mengolok kanjeng Nabi SAW, mencelaknya, au abahu atau misalnya menunjukkan atau misalnya memperolok-olokkan Nabi SAW itu sendiri, maka qutila musliman kana au kafiran, maka dia dihukum mati sama saja apakah dia pelakunya adalah muslim atau dia orang yang kafir, wala yustatab, tidak dimintai bertobat. Maka dalam hal ini apa ya disebutkan dalam keterangan Ashabun Malik man sabban Nabi SAW au ghairahu minan nabiyyin min muslimin au kafirin kutila walam yustatab. Jadi siapa yang kemudian mengolok-olok Nabi SAW termasuk diantaranya mengolok-olok ajaran Islam itu sendiri. Karena mengolok-olok syariat Islam semodel sholat, zakat ini dihukumi sama oleh para ulama sama seperti orang yang mengolok-olok ajaran syariat di antara syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sendiri, menistakan para nabi itu ya, menistakan Nabi SAW itu sendiri itu waliyadzubillah, ataupun juga tadi mengolok-olok sholat dan zakat. Maka di dalam hal ini menarik di dalam kitabnya Al-Imam Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafati bahwa di antara pendapat ulama kita, kalau kemudian ada non-muslim yang statusnya ahlu dhimmah, bayangkan ahlu dhimmah. Di dalam kalau kemudian ia tidak mampu menjaga lisanahu, tidak mampu menjaga lisannya, anillahi wa rasulihi wa dinihi, tidak mampu menjaga lisannya dari perbuatan olok-olok Allah azza wa jalla, rasulnya atau agamanya, yakni ajaran-ajaran Allah tabaraka wa taala sendiri, bahwa harbiyun mubahud dam, maka otomatis dia berubah statusnya menjadi kafir harbi yang ibarat yang musuhi agama Islam itu sendiri.
yang halal darahnya, dan negara kemudian wajib menerapkan sanksi hukuman atas pelaku penistaan tersebut. Dan sistem persangsian semacam ini fungsinya jelas untuk menimbulkan efek jera. Dan ini menunjukkan suatu bentuk kelengkapan, kesempurnaan ajaran Islam, bahwa ketika berbicara tentang tindak kriminalitas, di sana ada kemudian pembahasan sanksi hukumannya. Ada kejahatan, al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya kejahatan ada konsekuensinya. Termasuk di antara konsekuensinya adalah adanya penetapan sanksi hukuman itu sendiri yang diterapkan oleh penguasa, dalam hal ini oleh khalifah dan yang mewakilinya. Sebagai contoh misal begini, dalam Islam orang yang meninggalkan sholat itu bukan hanya diperintahkan sholat, tapi juga diperingatkan dengan sistem persangsian bagi orang yang meninggalkan sholat, apakah karena malas atau karena menolak, karena ingkar misalnya. Maka itu pun juga ada bentuk sanksi hukumannya. Nah ini orang yang kemudian mengolok-olok ajaran Islam, mengolok-olok zakat, sholat, ini pun juga jelas ada sanksi hukumannya itu sendiri. Nah, di antara pendapat ulama kita menegaskan, kalau tadinya dia adalah kafir dhimmi, yakni orang kafir yang kemudian membayar jizyah, tunduk kepada sistem pemerintahan Islam, tunduk kepada kekhilafahan. Maka ketika dia tidak mampu menjaga lisannya, kemudian dia mengolok-olok Allah dan Rasulnya, mengolok-olok syariat Islam, ini sama saja dia keluar dari zimmah tersebut. Artinya dia sudah jatuh kepada status memerangi ajaran Islam itu sendiri, yakni menjadi kafir harbi itu sendiri. Maka ini ada perincian Allah bersabab. Iya, Ustaz, terakhir. Apakah permohonan maaf saja tidak cukup bagi pelaku penista agama? Lantas bagaimana hukum syariat menyikapi penistaan terhadap Islam dan bagaimana mencegah agar tidak sampai terulang lagi ke depannya, Ustaz? Nah, yang menjadi masalah saya ingin mengarahkan kepada pembahasan begini. Fenomena penistaan terhadap Islam dan syariat-syariatnya ini kan kejadian yang terus berulang. Dan dia berulang terus berulang, terjadi dan terjadi, kemudian pelakunya minta maaf, kemudian apa eh, dimaklumi, terjadi lagi, terus demikian adanya. Itu terjadi ketika kaum muslimin hidup di era kapitalisme, di era demokrasi itu sendiri dengan prinsip-prinsip kebebasannya. Ini kan suatu paradoks dalam hal ini. Eh, Satu sisi kita kaum muslimin tentu tidak bisa kemudian membiarkan hal semacam itu terus terjadi berulang kali. Satu sisi yang lain kita pun juga memahami bahwasanya ketika berbicara tentang Islam, tadi yang saya sampaikan, Islam ini ketika berbicara tentang ajaran-ajarannya, Islam mengajarkan bab tentang sholat dengan keutamaannya. Bagaimana kemudian seorang hamba, katakanlah di diberikan kesempatan minimal beribadah dalam sehari itu 5 kali. Bayangkan ini merupakan suatu bentuk kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang melaksanakan sholat hikmahnya apa? Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran, tanha inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita setiap hari dalam hal ini kemudian menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam 5 kali waktu, kira-kira kalau kemudian orang semakin sering berinteraksi dengan Tuhan, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Harusnya kemudian dia semakin dekat dengan Allah, maka semakin baik pula keadaan dirinya, semakin baik pula kehidupannya. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur menjadi muslim dengan ibadah sholat yang difardukan minimal 5 kali dalam seharian. Dan itu tidak berat, ya. Alhamdulillah. Kecuali bagi orang yang malas barangkali. Dan bagi kita yang kemudian terbiasa beribadah dengan Islam, kita sangat bersyukur dengan ibadah 5 kali sehari ini. Tidak berat sama sekali. Kita merasa diperhatikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk senantiasa menghadap Allah. Dari mulai pagi, subuh kita sudah kemudian beraktivitas, membaca Quran dan sebagainya. Aktivitas yang sangat produktif. Kemudian kita bersiap bekerja sekolah dan sebagainya. Hingga kemudian malam pun juga ditutup dengan ibadah itu sendiri. Saya tanya, ajaran mana yang kemudian tidak sehebat ajaran Islam semacam ini? Lalu yang kedua berbicara tentang ibadah zakat. Ibadah zakat di dalam Islam jelas dia diwajibkan difardukan kepada orang, terutama zakat mal misalnya kepada orang yang kemudian memenuhi kriteria syariat wajib kemudian dia menunaikan ibadah zakat. Bukan kepada semua orang. Di dalam Islam beda dengan penerapan pajak. Sistem kapitalisme yang zalim ini. Di dalam sistem Islam zakat ini sangat adil.
orang yang kaya yang memenuhi katakanlah kewajiban untuk menjadi mustahik zakat ini dituntut oleh syariat menunaikan hanya 2,5% katakanlah dari hartanya zakat mal misalnya. Dalam hal ini itu dengan perincian-perincian fikihnya yang luar biasa. Tapi kalau kita bicara tentang fikih zakat, tidak ada yang menyamai ajaran Islam selengkap ajaran Islam. Di dalam Islam, zakat ditunaikan bukan diberikan kepada sembarang orang, tidak, apalagi kepada ulamanya, kepada ustadznya. Ustadznya jadi kaya raya, pakai jam yang mewah mesti tidak bisa. Di dalam Islam yang namanya zakat diserahkan kepada golongan asnaf mereka yang kemudian berhak mustahiki zakat, yang berhak menerima zakat itu sendiri. Sehingga harta ini beredar, terdistribusi dengan baik di antara umat. Ajaran mana yang kemudian tidak sehebat ini? Nah, di dalam Islam, untuk menjaga salat dan zakat ini tidak boleh ada perbuatan menistakan ajaran-ajaran salat dan zakat menyesatkan umat itu sendiri. Maka di dalam Islam ada penerapan sanksi bagi mereka yang kemudian katakanlah molok-olok ajaran-ajaran Islam tersebut. Dan ini meniscayakan kebutuhan umat kepada kehadiran sosok khalifah yang disifat oleh kanjeng Nabi SAW, innamal imamu junatun. Sesungguhnya semata-mata yang namanya al-imam khalifah atau yang wakilnya merupakan perisai. Perisai dari apa? Kata para ulama, perisai dari kesesatan, perisai dari penyimpangan termasuk kejahatan-kejahatan mereka yang kemudian mengolok-olok ajaran Islam itu sendiri. Dan khalifah ini yang kata para ulama berhak menerapkan sanksi hukuman katakanlah kepada para pelaku kejahatan itu sendiri. Dan ini suatu bentuk kerahmatan di dalam Islam menimbulkan efek jerah sehingga tidak terjadi lagi kasus demi kasus penistaan agama yang berulang kali terjadi di era ketika kaum muslim hidup dalam era demokrasi kapitalisme yang menistakan tawal iyadzubillah alam sabab. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz, Masya Allah atas penjelasannya semakin jelas. Semoga Ustadz Irfan sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baiklah pemirsa Khilafah yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ustadz Irfan Abu Nafid. Semoga kita mendapatkan manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.